Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Al-Hasan berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru ma'rifatal fuqara wattakhizu indahumul ayadi fa inna lahum daulah. Qalu ya Rasulullah wa ma daulatuhum? Qal idza kana yaumul qiyamah qila unzuru man at'amakum kisratan wa saqakum syarbatan wa kasakum sauban fakhudhu biyadihi summam bihi ilal jannah. Aksiru ma'rifatal fuqara, perbanyaklah berkenalan dengan orang-orang fakir miskin dan berbudilah kepada mereka, sopanlah terhadap mereka, karena mereka kelak akan mendapat kekuasaan. Sahabat bertanya, apakah kekuasaan mereka ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, bila tiba hari kiamat maka dikatakan kepada mereka, perhatikanlah siapa yang dahulu pernah memberimu makan dan minum seteguk atau pakaian sehelai baju, maka peganglah tangannya dan tuntunlah ia ke dalam surga. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membantu fakir miskin, orang-orang yang sangat sengsara hidupnya, lalu diberi makan, dikasih minum, bahkan dikasih uang saku, uang dan berbagai macam pemberian kepada si fakir miskin, bahkan diberikan pakaian, sehingga mereka itu dengan rasa ikhlas menerima pemberian kita, dan kita pun juga mengharap akan ridho Allah subhanahu wa ta'ala di setiap kita itu memberikan para fakir miskin berupa makanan, minuman, pakaian atau berbagai macam pemberian-pemberian yang diperlukan atau dibutuhkan oleh mereka. Maka orang kaya tersebut akan dicari nanti pada hari kiamat oleh si fakir itu dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang yang telah memberikannya pakaian, minuman, makanan atau lain sebagainya itu akan dipegang tangannya oleh si fakir miskin itu dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawanya ke dalam surga yang sangat dirindukan oleh semua makhluk. Maka berlakulah demikian agar orang-orang yang kaya yang berkecukupan itu mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Abu Laits berkata, ketahuilah bahwa bagi orang fakir miskin itu akan mendapat 5 kemuliaan. Yang pertama, pahala amalnya lebih dari pahala amal orang-orang yang kaya dalam sembahyang, bersedekah dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, jika ingin sesuatu tidak tercapai, dicatat baginya pahala. Artinya jika si fakir miskin itu menginginkan
suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya di dunia ini, lalu kemudian apa yang diinginkan itu tidak dapat diraih oleh si fakir miskin, maka akan dicatat baginya suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun harus dengan rela, sabar dan ikhlas menerima apa yang dialami atau sesuatu yang diinginkan kemudian tidak tercapai, harus disikapi dengan sikap sabar dan ikhlas. Lalu kemudian yang ketiga, mereka lebih dahulu masuk surga. Akan lebih dahulu orang-orang fakir miskin itu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Kemudian orang kaya itu akan mengiring di belakang orang-orang yang miskin, terkecuali kalau orang-orang kaya itu dengan kekayaannya itu membangun tempat-tempat pendidikan, membantu perjuangan fisabilillah, perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, maka mereka itulah golongan-golongan yang paling utama masuk surga, yaitu orang yang kaya namun rajin membantu perjuangan orang yang menegakkan agama Allah, kemudian rajin membantu fakir miskin, kemudian rajin beribadah, tidak hanya dimakan atau dipergunakan untuk bersenang-senang di atas dunia ini. Lalu yang keempat, hisab mereka di akhirat akan lebih ringan dari orang kaya. Yang kelima, penyesalan mereka sangat kurang. Artinya orang yang fakir miskin itu tidak akan berat, tidak akan banyak pertanggungjawabannya nanti di akhirat, sehingga dia itu akan merasa lebih ringan dalam saat-saat di mana manusia semuanya itu mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Sebab orang-orang kaya ingin seperti orang fakir di akhirat, sedang orang fakir tidak ingin seperti orang yang kaya. Dan semua keterangan ini adalah keterangannya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Aslam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun minas sadaqati afdalu min mi'ati alfin. Qil wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala akhraja rajulun min urdi malihi mi'ata alfin wa tasaddaqa biha, wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamain lam yamlik ghairahuma tayyibatan min nafsih, fasara sahibud dirham afdal min sahibil mi'ati alfin. Dirham, satu dirham itu disedekahkan oleh si fakir lebih afdal dari 100.000 dirham. Ditanya, bagaimana yang demikian itu wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengeluarkan dari kekayaannya yang sangat banyak 100.000 dan disedekahkan, dan lain orang yang mengeluarkan 1 dirham dari miliknya yang hanya 2 dirham, tidak lain dengan senang hati, maka orang yang mengeluarkan 1 dirham lebih afdal dari yang 100.000, yakni yang 1 dirham telah mengeluarkan 50% dari harta kekayaannya.
sedang 100.000 hanya 1% dari kekayaannya itu. Al-Hasan berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, jika kami menginginkan sesuatu dan tidak dapat tercapai apa yang kami inginkan itu, apakah kami mendapat pahala wahai Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan amalan yang manakah kamu akan mendapat pahala jika tidak mendapat dalam keadaan itu? Adakah berkata, siapa yang masuk pasar lalu melihat sesuatu yang diinginkannya, lalu ia sabar dari mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada sedekah 100 dinar fi sabilillah. Abu Laits berkata, dalil atas kelebihan orang fakir itu ialah ayat yang mengatakan, tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat dan taatlah kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Terjemahan ayat tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hak orang fakir langsung sesudah hak Allah, dan juga orang fakir sebagai dokternya orang kaya, sebab jika ia sakit disuruh sedekah kepada fakir miskin juga sebagai penyucinya, sebab bila bersedekah kepada fakir miskin maka ia dibersihkan dari dosa-dosanya, juga membersihkan hartanya. Si fakir itu sebagai pesuruhnya, sebab bila ia akan dapat bersedekah untuk ayah bundanya yang telah meninggal, ia pergi kepada fakir miskin dan berikan sedekah kepada mereka, juga menjaga kekayaannya, sebab harta yang dikeluarkan zakat dan sedekahnya terpelihara dari bencana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum an mulukil jannah? Qalu na'am. Qala humud du'afa'ul mazlumun alladzina la yuzawwajuna al-mutanna'imat wa la tubtahu lahum abwabus suludi yamutu ahaduhum wa hajatuhu tatalajlaju fi sadrihi walau aqsama 'ala Allahi la abarruh. Sukakah saya beritahukan kepadamu tentang raja-raja di surga? Jawab mereka, ya. Baiklah, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka orang-orang yang terhina dan teraniaya, yang tidak diterima untuk mengawini wanita-wanita bangsawan dan hartawan, dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu yang tertutup. Mati seseorang dari mereka sedang hajatnya masih dalam dadanya belum tercapai, tetapi sekiranya sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, pasti Allah akan memberi kepada mereka itu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan oleh orang-orang kaya agar mendapatkan apa yang sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.